Halo Sobat Samuel, apa kabar? Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi untuk triwulan kedua tahun 2025. Di dalam laporannya, BPS menyampaikan secara tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tumbuh sebesar 5,12% secara year on year dan secara triwulanan tumbuh 4,04% quarter to quarter. Pertumbuhan kuartalan ini termasuk tertinggi sejak tahun 2021 khususnya untuk kuartal 2. Nah, beberapa catatan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan kinerja perekonomian Indonesia di triwulan kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama dari sisi konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat ini menunjukkan kenaikan dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama indeks penjualan eceran. Kemudian yang kedua nilai impor barang konsumsi juga tercatat naik dan nilai transaksi secara elektronik juga terlihat naik. Jadi penggunaan pembayaran secara elektronik menunjukkan kenaikan dan tentunya pertumbuhan transaksi online dan marketplace yang juga meningkat. Nah, faktor yang lain adalah faktor siklus di mana di triwulan kedua itu terjadi sebetulnya lebaran Idul Fitri itu terjadi di awal April yang bisa jadi tercatat di triwulan kedua dan kemudian ada Idul Adha dan kemudian juga ada libur sekolah terutama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, ini menimbulkan mobilitas dari masyarakat yang menunjukkan kenaikan terlihat dari penjualan tiket kereta api yang meningkat juga penjualan tiket kapal laut yang juga meningkat. Terlihat ada peningkatan dari kapasitas produksi juga menunjukkan kenaikan ditambah dengan Prompt Manufacturing Index dari Bank Indonesia yang juga menunjukkan kenaikan. Penjualan listrik juga menunjukkan kenaikan ditambah dengan produksi padi yang meningkat karena panennya bergeser sehingga terjadi peningkatan di sisi produksi pertanian khususnya padi. Di sisi yang lain, data dari BKPM investasi juga menunjukkan kenaikan. Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah terus meningkatkan stimulus terutama dari sisi fiskal terkait dengan pemberian diskon perjalanan yang tadi terkait dengan mobilitas dari masyarakat, juga ada subsidi upah dan juga ada penebalan bansos dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Nah, catatan-catatan tersebut menjadi faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% secara year on year. Dari sisi produksi, kita lihat sektor atau menurut lapangan usaha, ada 3 sektor yang tumbuh tinggi di atas 8%, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa lainnya, dan sektor jasa perusahaan. Nah, ketiga sektor ini secara total mencapai sekitar 10% atau 11% terhadap PDB. Sementara sektor yang masih menyumbangkan kontribusi paling besar yaitu sektor industri manufaktur tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,68% dan sektor ini menyumbang sekitar 18,67% secara total terhadap PDB. Dari sisi pengeluaran terlihat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar 54,25% dan tumbuh sebesar 4,97% secara year on year. Ekspor juga menunjukkan kenaikan, kontribusi ekspor ada sekitar 22,28% dan tadi juga sudah menjadi catatan dari BPS bahwa ada kenaikan impor konsumsi, barang konsumsi. Impor ini memberikan kontribusi sebesar 20,66% dan secara keseluruhan neto antara ekspor dan impor masih memberikan positif 1,62% kontribusinya terhadap PDB. Ini juga yang membantu menyumbangkan kenaikan dari sisi pengeluaran. Yang berikutnya adalah terkait dengan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh sebesar 6,99% secara year on year dan memberikan kontribusi yang juga cukup besar sebesar 27,8% terhadap total PDB. Jadi 3 komponen tadi dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian PMTB, pembentukan modal tetap bruto,
dan juga neto ekspor impor masih memberikan sumbangan positif terhadap PDB. Nah, data yang lain yang dianalisa oleh Samuel diantaranya adalah Purchasing Managers Index. Pada triwulan 1, PMI ini mencatatkan prestasi yang tertinggi yang pernah ada. Dari bulan Januari tercatat PMI sebesar 51,9 di atas level 50 yang menunjukkan ekspansi. Kemudian menjadi 53,6 pada Februari 2025 dan pada Maret 2025 tercatat 52,04. Tampaknya di sektor manufaktur karena berbagai uncertainty yang ada di global dan terkait juga ada rencana dari pada waktu itu adalah rencana penetapan tarif impor yang lebih tinggi, sebagian besar dari perusahaan ini nampaknya melakukan yang kita sebut sebagai front loading, yaitu membeli bahan baku dan peralatan mesin di depan di kuartal 1 yang akan dipakai untuk kuartal 2. Nah, efek dari front loading inilah yang kemudian dicatat di triwulan 2 sebagai bentuk kenaikan karena realisasinya ada di triwulan kedua. Nah, bagaimana implikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua ini terhadap perekonomian Indonesia ke depan? Ya, yang pertama dengan kinerja ekonomi kita di 5,12%, besar kemungkinan Bank Indonesia masih akan terus bisa membuka ruang untuk menurunkan suku bunganya. Terlebih lagi, sentimen yang positif ini didukung misalkan oleh penguatan rupiah. Nah, ini bisa menjadi trigger bagi Bank Indonesia atau menjadi pemicu bagi Bank Indonesia untuk bisa terus mendorong perekonomian Indonesia dengan menurunkan suku bunganya. Yang lainnya tentunya kita juga perlu mewaspadai efek dari tarif yang telah ditetapkan oleh Presiden Trump dan efektif pada awal Agustus ini untuk tarif resiprokal sebesar 19% dan ada tarif dasar sebesar 10% dan juga ada tarif sektoral. Nah, besaran tarif inilah yang kemungkinan akan menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan kita di triwulan ketiga. Nah, hanya saja jika Bank Indonesia bisa memberikan stimulus terkait dengan ekonomi kita, bisa jadi akan mengkompensasi penurunan suku bunga tadi, bisa mengkompensasi kenaikan tarif tersebut. Dari faktor-faktor tadi, kita berharap ekonomi Indonesia di triwulan ketiga akan tetap terjaga di level 5%-an sebagaimana ekonomi jangka panjangnya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia yang memang ada di kisaran 5%. Demikian Sobat Samuel, kita tunggu hasil triwulan ketiga. Terima kasih.